Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Inilah contoh terbaik buat Indonesia. Masa jabatan diperpanjang, Erick Thohir berjanji semakin meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Sintayong sangat bahagia, keinginannya segera terwujud. Akan ada banyak pemain grade A Eropa, yang bakal dinaturalisasi PSSI. Skuad Timnas Indonesia mendatang, dijamin akan semakin garang, untuk memenuhi target menembus Piala Dunia. Berikut berita terbaru perkembangan Timnas Indonesia yang akan kami rangkum. Jauh hari sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir memberi kode, jika ingin sepak bola Indonesia semakin maju, silakan pilih Prabowo Gibran. Berikut ungkapan Ketua PSSI tersebut. Tidak banyak figur seperti Pak Prabowo, beliau berkomitmen murni, ingin sepak bola kita lebih maju, dan sekarang langkah konkret telah dilakukan dengan kerjasama dua akademi sepak bola ini, antara Indonesia dan Qatar. Aspire berhasil membawa sepak bola Qatar diakui dunia. Pastinya Aspire akan memberikan pendampingan terbaik kepada Garuda Yaksa, yang merupakan akademi sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga mengucapkan, terima kasihnya pada Akademi Garuda Yaksa, untuk menjalin kerjasama ini. Membangun timnas itu bukanlah hal mudah. Perlu waktu yang panjang, pengorbanan berbagai pihak, supporter, para pemain, pemerintah, termasuk seperti yang dilakukan hari ini oleh Prabowo. Dengan ketulusan hati atas nama PSSI mengucapkan terima kasih. Itulah ungkapan Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Terpilihnya Prabowo Gibran menjadi Presiden RI berikutnya, menjadikan masa yang lebih panjang bagi Ketua PSSI tersebut. Koordinasi Erick Thohir dan Sintayong semakin intens dan lebih leluasa. Apa yang menjadi problem timnas saat ini dan di masa mendatang, akan dievaluasi kembali. Mulai dari persiapan jangka pendek dan jangka panjang, untuk lebih mengembangkan sepak bola berkualitas dari hulu dan hilir. Mulai dari meningkatkan akademi sepak bola junior hingga senior, meningkatkan kualitas bertanding Liga 1, kualitas penunjang, dan semuanya yang berkaitan dengan perkembangan sepak bola Republik Indonesia, untuk menuju kenaikan level liga yang lebih kompetitif, dengan harapan timnas yang lebih berkualitas di kancah internasional. Kebahagiaan Sintayong semakin terpancar, setelah mengetahui berita baik yang datang untuk memenuhi targetnya, di ajang internasional, bahkan Piala Dunia. Erick Thohir ternyata sudah berkoordinasi dengan banyak pemain top Eropa yang memiliki darah Indonesia. Ada banyak opsi pemain buat Sintayong yang ditawarkan oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan, dia bakal mengadakan video conference dengan sejumlah pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir. Ada beberapa pemain lagi yang akan saya video conference dalam minggu ini. Tapi namanya belakangan kalau sudah datang dan sudah bersalaman. Mudah-mudahan mereka masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu. Itulah kata Erick Thohir saat diwawancara TV One. Kehadiran para pemain keturunan yang berkualitas merupakan sesuatu yang diharapkan Sintayong sejak lama. Pelatih 53 tahun itu menilai kehadiran pemain keturunan dapat membantu meningkatkan kualitas passing dan permainan timnas Indonesia. Pertanyaannya, lantas siapa saja pemain yang telah dihubungi Erick Thohir? Berikut daftar beberapa nama pemain berdarah Indonesia, yang sudah berkoordinasi dengan Erick Thohir. Yang pertama, Maitland Niles, posisinya sebagai winger, di klub ternama Liga Inggris, yakni Stoke City. Lalu berikutnya, Daniel Klein, posisi sebagai kiper, di klub SC Sandhausen. Yang ketiga, Kevin Dix, posisinya sebagai bek di klub FC Copenhagen. Berikutnya, yang keempat, Ole Romeni,
sebagai penyerang di klub FC Utrecht. Pemain inilah yang paling banyak diharapkan supporter Indonesia, karena posisi striker timnas Indonesia saat ini masih sangat kurang tajam, dan kemungkinan akan segera menambal kekurangan di lini penyerang. Dan berikutnya pemain yang kelima, yakni Jairo Riedewald, posisinya sebagai gelandang di klub Crystal Palace. Jairo Riedewald sudah mengatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini PSSI sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemain naturalisasi tambahan, yang mana nanti ketua PSSI akan menentukan karakter pemain yang akan direkrut timnas Indonesia, untuk segera bergabung dan menjalani beberapa turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran beberapa nama pemain tersebut sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menunjang lini per lini, mulai dari pemain inti dan pemain pelapis diharap memiliki kualitas yang setara. Masih ada waktu yang cukup sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bergulir pada bulan September mendatang. Masih ada waktu cukup panjang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi para pemain tersebut. Selain tambahan 5 pemain berkualitas seperti Jairo dan lainnya, PSSI juga sedang dalam proses menaturalisasi 4 nama pemain, seperti Nathan Chowaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Nathan Cho dikabarkan sudah menyelesaikan proses, tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI, dan proses peralihan federasi, dari Federasi Belanda KNVB pindah ke PSSI. Sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat pada awal bulan Maret ini. Setelah itu, kedua nama tersebut, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, sudah siap bergabung skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret tahun ini. Lalu bagaimana dengan kelanjutan Martin Paes? Berhubung dia sudah sempat memperkuat timnas Belanda U21 pada 2020 lalu, proses naturalisasi Martin Paes sempat terkendala. Namun langkah itu masih diusahakan dengan segala kebijakan dan pertimbangan. Setelah bergabungnya beberapa deretan pemain Eropa berdarah Indonesia tersebut, target timnas Indonesia di kancah internasional akan semakin dimaksimalkan, guna dapat menembus turnamen Piala Dunia 2026. Jika target itu tercapai, tentunya ini akan menjadi sejarah yang tidak mungkin terlupakan, dan tentunya dapat menjadi motivasi bagi generasi berikutnya. Bagaimana pendapat pribadi Anda dengan langkah PSSI dan Sintayong tersebut? Akankah target Piala Dunia tercapai? Ataukah hal itu masih sebatas angan-angan? Silahkan beri masukan kalian. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.